Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk tetap ikut belajar melalui daring. Nah, minggu ini Ibu akan membagikan video pembahasan soal PTS untuk soal nomor 11 sampai 20. Kita langsung aja lihat soal nomor 11. Jika garis M tegak lurus terhadap sumbu X, maka garis M. Oke, kita pertama-tama gambar dulu nih sumbu X dan sumbu Y. Katanya garis M-nya itu tegak lurus terhadap sumbu X. Ingat, tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Kalau sejajar itu garisnya saling bersebelahan. Nah, kalau berpotongan itu ya membentuk titik potong. Sembarang, boleh tegak lurus, boleh tidak. Nah, berarti kalau tegak lurus terhadap sumbu X, kira-kira garisnya akan seperti ini. Berarti pernyataan yang benar adalah garis M ini sejajar dengan sumbu Y. Jawabannya A. Karena M dan Y ini garisnya bersebelahan. Lanjut nomor 12. Perhatikan diagram kartesius berikut. Diagram ini ada 4 titik, yaitu P, Q, R, S. Titik yang berada pada kuadran 2 adalah kuadran itu dimulai dari kanan atas. Ini 1, 2, 3, dan 4. Ingat ya, muternya itu melawan arah jarum jam nih. Nah, berarti yang ada di kuadran 2 adalah P, atau jawabannya D. 13. Perhatikan diagram kartesius berikut. Nah, di sini ada 4 titik lagi, yaitu K, L, M, N. Nah, titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y adalah dari K, L, M, N ini mana yang jaraknya sesuai pada soal. Yang pertama kita hitung dulu jarak terhadap sumbu X. Berarti dari sumbu X ini kita hitung jaraknya menuju titik yang pertama, yaitu K. 1, 2, 3. Berarti ini 3 satuan terhadap sumbu X. Lanjut L, 1, 2. Ini hanya 2 satuan terhadap sumbu X. Dan M ini 1, 2. M dan L ini sama-sama 2 satuan terhadap sumbu X. Untuk N, 1, 2, 3. Maka jawabannya itu antara K dengan N. Lanjut, berarti kita cari jarak terhadap sumbu Y. Dimulai dari K, 1, 2, 3. 3 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Sedangkan yang diminta 2 satuan terhadap sumbu Y. Maka jawabannya adalah N. Karena dari sumbu Y kita hitung 1, 2. 3 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat 4 titik P, Q, R, S. Yang ditanya adalah posisi R terhadap Q. Berarti kita hitung nih, kita mulai dari Q. Sedangkan R ada di sebelah kanan, maka kita menghitung jarak ke arah kanan menuju R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Kemudian dari sini kita hitung ke arah atas untuk sampai ke titik R. 1, 2, 3, dan 4. Maka jawabannya adalah A. 8 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas.
Nomor 15, perhatikan pola titik pada diagram Kartesius berikut. Ada A, B, C, D, E, F. A ini koordinatnya adalah 1,1. Untuk B itu 2,1. C 2,2. D 3,2. Oh, 3,2. Terus E 3,3. F 4,3. Nah, yang ditanya adalah koordinat titik S. Di sini ada dua pola ya. Yang pertama pola ACE itu angka yang sama, yaitu 1,1, 2,2, dan 3,3 seterusnya. Kemudian yang pola kedua itu BDF, itu 2,1 terus nambah lagi 1 jadi 3,2, nambah lagi 1 jadi 4,3. Nah, S ini ada pada pola yang mana? Kita urutkan dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. S ini ada pada urutan pola yang ACE. Jadi kita hitung dulu S ini ada yang keberapa. Kalau A itu 1, C 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka S itu koordinatnya adalah 10,10. Nomor 16. Jika D adalah sebuah garis yang melalui titik koordinat min 2,3 dan min 2,4, maka pernyataan berikut yang benar adalah. Oke, di sini ada gambar di mana di koordinat ini, koordinat Kartesius ini ada dua garis. Yang pertama garis A dan garis B. Garis B ini mendatar dan garis A ini tegak lurus ke atas. Nah, kita diminta menggambarkan garis D dengan koordinat yang sudah diberikan. Yang pertama adalah koordinat min 2,3, berarti X-nya min 2, Y-nya 3. Maka titiknya akan ada di sini. Kemudian min 2, min 4. Min 2-nya sama, min 4-nya di sini. Maka titiknya akan ada di sini. Dan kalau kita tarik garis, dan kita namai garis D, pernyataan yang benar adalah garis D dengan garis A saling sejajar. Kita lihat ini garis D, ini garis A. Dan garisnya itu benar-benar saling sejajar atau bersebelahan. Sama-sama tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi jawabannya A. 17. Sebuah persegi panjang ABCD memiliki koordinat titik sudut. Oke, kita gambar dulu. Tiga, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Nah, kemudian titik A 2,1, 2 di sini, satunya di sini, maka titiknya akan ada di sini. Ini adalah titik A. Titik B itu 5,1, 3, 4, 5,1. Maka B ada di sini. C itu 5,6, 5, 2. Oh, ini 1, 3, 4, 5. Oke, kita tambah aja ya. 6-nya itu jadi di sini. C. Maka D-nya pasti akan sejajar dengan titik A dan titik C.
ketemu titik A dan ketemu titik C, maka jawabannya adalah 2,6. Ini 2, di sini 6. Jawabannya C. Lanjut nomor 18. Sini ada titik A, B, C, D. Nah, yang ditanya ini kuadran, sama dengan soal nomor 12. Nah, di sini cukup kita ketahui saja sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X bagian kanan ini bilangannya positif. Sebelah kiri itu negatif. Untuk Y itu ke atas positif dan ke bawah negatif. Nah, sekarang kanan, 2 itu di kiri atas, 3 di sini, dan 4 di bawah kanan. A ini 2,1, artinya X-nya positif, Y-nya positif. Maka A ada di kuadran 1. B, 2,-3, positif dan negatif. Maka posisinya ada di 4. X positif, Y negatif. Maka jawabannya adalah B. Untuk C sendiri itu X-nya negatif. 4-nya ini positif atau Y-nya positif. Maka C itu ada di kuadran 2 dan D itu ada di kuadran 3. Nah, soal terakhir, 2 soal terakhir. Koordinat titik A, B, C adalah 3 titik pembentuk jajar genjang. Pertama-tama kalian harus tahu dulu gambar jajar genjang itu yang gimana. Nih, kira-kira gitu ya. Koordinat titik D yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang titik A-nya ada di min 2,5. Min 2 di sini, 0,5. 2, 3, 4. 5-nya di sini. Ini adalah titik A. Titik B itu ada di sini 0,0. Kemudian C itu ada di 3, 1, 2, 3,0. Ini C. Dan yang terakhir adalah titik D. Ini kita tarik ke B, titik A. Kita tarik ke B, B ke C. Nah, C ke D. Ini dengan yang ini itu sejajar atau sama panjang. Sedangkan yang samping kiri itu sama dengan yang samping kanan. Maka kalau dari sini 0 ke 3 itu jaraknya 3 satuan, maka dari A ini juga 3 satuan ke kanan. Min 2 berarti ke min 1, kemudian min 1 ke 0, 0 ke 1. Nah, terus ada di bersebelahan dengan titik A pastinya, karena kalau di sini A, maka D-nya itu pasti lurus garisnya harus, jadi bersebelahan. Jawabannya adalah 1,5 atau jawabannya B. Terakhir, gambar yang menunjukkan garis M dan N saling berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ingat tadi kalau
sejajar itu seperti ini, tegak lurus seperti ini. Yang berpotongan itu sembarang, ini berpotongan, kemudian ini juga berpotongan. Sekarang kita lihat di gambar. Garis M dan N saling berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang A, lihat M dengan N ini saling sejajar. M dan N ini sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi dia hanya memotong sumbu X ini. Sumbu Y. M dan N ini hanya memotong sumbu Y. Berarti A bukan. Kita lihat yang B. Gambar yang menunjukkan garis M dan N saling berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat. Sumbu M ini memotong garis M memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis N juga memotong sumbu Y dengan sumbu X. Tapi M dan N sendiri tidak saling berpotongan. Berarti B juga bukan jawabannya. Nah, sekarang kalau D ini jelas bukan karena M dan N ini sejajar dengan Y. Jadi M dan N ini hanya memotong sumbu X. Maka jawabannya adalah C, di mana garis M ini memotong Y dan X, tapi M juga memotong garis N. Jadi M ini memotong 3 garis. Garis X, garis Y, garis N. Jawabannya adalah C. Nah, sekian penjelasan pembahasan soal PTS. Dari 20 soal, kira-kira kalian benar berapa? Kemudian, nanti menonton video ini. Semoga kalian mengerti dan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.